Yo, what's up the people of the world? Welcome back to my channel, Bang Ibe in here. Oke, kali ini kita lagi ada di Kejulasi. Ya, Kejulasi ini adalah salah satu tempat peras susu sapi ya di Sumatera Barat, yang tepatnya daerah Bukit Tinggi, daerah Canduang, Lasi gitu kan. Nah, di sini tempatnya super duper epic. Nanti teman-teman boleh lihat gimana bagusnya tempatnya. Pemandangannya juga bagus, tempatnya juga bagus, sapinya banyak, warnanya hitam putih. Iya. Oke, nanti menurut teman-teman bisa lihat sendiri bagusnya, nanti saya lihatkan reviewnya, bagusnya tempatnya. Dan juga nanti kita juga akan tanya-tanya langsung ke tempat kepada pemilik dari Kejulasi ini. Nanti kita boleh langsung tanya-tanya. Oke, mau tahu gimana bagusnya? Check this out. Cek, yo what's up bro, sekarang kita lagi di apa namanya? Kejulasi. Kejulasi ya. Kejulasi ini saya sudah ada bersama siapa mbak namanya mbak? Halo, kenalin Ola. Ola, yang ini mbak? Hai, kenalin Suci. Nah ini Suci. Nanti Ola dan Suci kita akan jalan-jalan dulu. Kita akan dengar penjelasan dari Ola dan Suci gimana tentang sapi-sapi yang ada di sini dan juga hasil olahannya gimana. Oke, kita mulai jalan-jalannya. Yuk kita langsung lihat aja. Yuk, Ola, Suci, yuk. So sekarang ini sapi-sapinya ada di belakang saya. Nah, oke, Mbak Ola, kita mulai dulu. Ini pertama, Mbak Suci boleh maju sini Mbak. Gak usah malu. Malu dia guys. Dari kamera aja malu dia. Ya, Mbak, ini namanya sapinya apa? Jenis sapinya pertama ya. Kita Ini jenis sapinya jenis sapi EPA. Jenis sapi EPA ini sapi perah asli Indonesia. Sapi perah asli Indonesia. Ya. Yang dari Australia nggak ada ya? Oke, sapi EPA. EPA. Oh, EPA. Warnanya itu memang hitam putih atau gimana Kak? Memang hitam putih. Memang hitam putih warnanya. Oke. So, makanannya ini umurnya itu kira-kira berapa tahun? Kalau yang di sini kira-kira 8 atau 9 tahun. 8 sampai 9 tahun. Untuk menghasilkan sapi itu umur 8 sampai 9 tahun. Kalau menghasilkan sapi Menghasilkan susu ya. menghasilkan sapi, guys. Iya, atmosfer ini, guys. Kalau untuk menghasilkan susu, sapinya maksimalnya umur 15 tahun. Iya, umur 15 tahun. Oke, umur 15 tahun berarti sudah menghasilkan susu. Itu yang sudah beranak atau yang belum beranak? Yang sudah beranak. Yang sudah beranak. Oh, berarti yang belum beranak belum bisa. Belum bisa. Berarti mesti kawin-kawin dulu. Oke, ini kandang-kandangnya. Total jumlah sapinya ada yang tahu? Ada 40 ekor. Ada 40 ekor. Iya, sekaligus sama anak. 40 ekor dengan anaknya. Iya. Oh, ada anaknya juga. Ada. Anaknya laki-laki atau perempuan? Oh, random. Oke, ini mama-mamanya semua ya. Ada papanya juga. Oh, papanya juga ada di ujung. Ini mamanya dulu. Kita lihat mama-mamanya. Mama sapi, guys. Oke, ini dia mama-mama sapinya. Mama sapi yang lagi berdiri. Nah, Yang kelaparan pada berdiri, yang kekenyangan pada duduk. Berarti itu tandanya ya, Ji? Ini setiap hari dengar rumpian sapi nggak? Setiap hari. Kalau sapinya lapar pasti ngaung-ngaung semuanya. Oh. Uji paling dekat. Paling dekat dengan sapi. Oke. Setelah itu ini yang cowok, yang ibu-ibu, betina. Oke, ibu-ibu, emak-emak ya. Oke, lebih mengerikan dari emak-emak naik metik, guys. Oke, sekarang kita lihat bapak-bapaknya.
guys, sekarang ini lagi sapi yang gimana, Suci? Sapi yang lagi makan. Oh, sapi yang lagi makan. Ini sapi jantannya ya. Enggak, ini masih ibu-ibunya. Oh, ini masih perawan. Masih perawan, guys. Ini belum nikah ya. Belum pada nikah, ini masih jomblo-jomblo. So, yang masih jomblo, lihat sapinya, mana tahu ada yang suka. Ada yang dipilih, ada yang tertarik, bisa ke sini langsung. Iya. Ada yang bule, ada yang negro, silahkan dipilih mana yang mau. Nah. Yang cocok. Oke. Untuk pertama itu, oh ya, kita lupa tanya, ini lokasinya di mana gitu loh. Ini lokasinya kalau daerahnya di sini yaitu Koto Marapa, Desa Rasitu. Oh, Koto Marapa. Doang, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Iya. Oke, jadi guys ya mau datang ke sini mau lihat sapi, boleh. Ini sapi asli Pras Indonesia yang ada di Sumatera Barat juga gitu kan. Iya. Nanti hasilnya itu kira-kira jadi apa itu, Kak? Hasilnya kan kita olah menjadi susu. Susunya dimasak di pasteur, ada yang jadi yogurt, ada yang jadi keju mozzarella. Gitu. Nanti kita boleh lihat-lihat juga hasil olahannya, boleh? Boleh. Boleh. Oke, sekarang kita ini yang masih muda, yang jantannya enggak ada ya? Yang jantannya paling ujung, 4 dari ujung. Oh, yang jantannya. Oh, monopoli sendiri deh ya. Sebagai penjaga. Oke. Oke, sekarang kita kemana, Mbak? Ke tempat produksi. Kita lihat sama-sama pengolahan produksi keju itu gimana. Hasil dari sapi ini, karena sekarang belum musimnya peras ya, Mbak ya. Belum bisa, kita nggak bisa lihat gimana proses pemerasan susunya. Nah, sekarang kita langsung lihat aja hasil olahannya itu gimana. Jadi keju seperti apa aja yang bikin, nanti kita akan lihat. Oke, check it out. Oke guys, sekarang kita lagi masuk ke tempat produksinya. Wah, steril guys. Ya. Oke guys, sekarang kita ada di ruangan produksi. Nah, ruangan produksi ini nanti kita lihat gimana prosesnya, tapi kita harus ikuti safety-nya dulu. Di sini ada pakai apa aja tadi? Pakainya sabun, sebelum masuk harus cuci tangan dan cuci kaki. Oke, harus cuci tangan, cuci kaki, cuci semuanya. Oke, sip, kita pasang-pasang alat-alatnya dulu. Oke guys, so untuk kesini kita harus pakai baju khusus ya untuk masuk ke ruang produksi ini. Harus pakai baju khusus warnanya putih ya, Mbak. Halo, Mbak. Senyum dulu, hey. Ini juga habis ganti. Hai. Oke, kita akan lihat-lihat dulu gimana tempatnya. Iya. Gimana cara prosesnya itu dari susu menjadi keju. Oke, ini ada mesinnya guys. Kita lihat dulu mesinnya. Wah, ini gede mesinnya. Ini susu masuk semua? 100 liter. Berapa? 100 liter? Kapasitasnya ya. Wah, masuk semua susunya? Iya. Woi. Ini guys, tempatnya. Wah, ini ada pancinya. Oh, bukan ya? Ini baru siap dibersihkan. Baru selesai dibersihkan guys ya. Nah, ini tempatnya. Ini tempat apa? Ini mesin untuk stretching. Oh. Stretching. Jadi setelah proses dari ini baru ke sini. Jadi ini stretching? ya. Oke. Jadi susunya masuk ke sini, itu langsung jadi keju bukan? Oh. Jadi salah menjadi keju. disulap dong ya. Nah, iya kayak sulap dong. Iya, oke. Jadi gimana? Susunya masuk ke sini terus? Jadi sebenarnya kan pembuatan keju itu melalui 2 proses gitu. Misalnya itu kayak penggunaan susu segar sama susu yang udah beku gitu. Nah, standarnya kan buat keju itu suhunya 36 derajat Celcius. Nah, kalau untuk yang susu beku itu tuh kita panaskan dulu sampai suhunya 36 derajat Celcius. Nah, di sini nih di mesin agitator, biasanya kita masukin 100 liter susu, terus kita panaskan sambil nunggu suhunya 36 derajat Celcius. Nah, kalau udah panas, nanti kita masukin asam sitrat, itu dilarutkan dalam 1 liter air untuk 100 liter susu tadi. Terus kalau udah mulai menggumpal, nanti kita masukin blender lagi gitu. Nah, fungsi asam sitrat di sini untuk menyediakan kondisi lingkungan pertumbuhan untuk bakteri, karena kan keju ini dibuat dengan bantuan bakteri gitu. Nah, bakteri ini tumbuhnya di kondisi asam gitu. Oke.
Guys, sebenarnya saya tidak mengerti. Bagi yang mengerti aja ya. Saya tidak mengerti. Soalnya Mbak Ole tuh ini yang ngerti tentang perkejuan ya. Ya ini Mbak. Ini untuk proses stretching sebenarnya ini udah proses ketiga. Jadi setelah ini dipanaskan, dikasih asam sitrat, terus dikasih renet, habis itu kita diamin dulu sampai dia menggumpal. Habis itu baru kita potong-potong supaya nanti memudahkan proses penyaringannya. Nah setelah itu baru disaring untuk dibuang whey-nya atau air dari keju tadi gitu. Setelah itu kita diamin lagi, baru kita masukin ke stretching ini. Gitu. Stretching ini bisa dibuka bukan? Bisa. Boleh dilihat dulu nggak? Kita coba lihat. Iya. Jadi di dalamnya ada pengaduk gitu karena nanti bakalan diaduk supaya dia kurang terlihat ya guys. Oke, nah itu kelihatan. Nah, ini tepat stretching. Kalau masuk tangan kira-kira jadi keju nggak ya? Bisa jadi hancur ya. Bisa jadi hancur ya. Oke. Jadi kan setelah didiamin tadi, setelah udah proses penyaringan, terus diaduk kalau udah dipotong-potong juga, didiamin terus dimasukin deh ke sini gitu. Yang biasanya kalau kami produksinya tiap hari, sekarang ini gitu 150 liter. Terus masukin ke sini yang udah jadi adonan gitu. Masukin ke sini, dikasih air hangat supaya proses pengentalannya mudah gitu. Terus waktunya juga harus diperhatiin karena kan kita menggunakan bakteri, maksudnya itu menggunakan kondisi asam gitu untuk pembuatan keju. Jadi supaya bakterinya mati dengan sempurna, waktunya juga harus diperhatikan. Oke, jadi begitulah prosesnya. Kejunya masuk ke sini. Setelah jadi keju nanti langsung dipindahkan ke sini. Nah, setelah kental nanti langsung pindah sini. Jadi keju langsung ya Mbak ya? Belum. Oh belum ya? Masih belum jadi keju guys. Main cepat-cepat aja. Oke, sekarang kita lanjut ke mana Mbak? Oke, ke proses. Oke, sip. Selanjutnya dibawa kemana Mbak? Biasanya setelah di stretching itu kita taruh dulu ke wadah kayak gini kan. Oke, wow ini masih ada sisanya? Iya, ini hasil tadi. Ini airnya gitu ya. Airnya itu sisanya? Ya, biasanya dibentuk dulu di sana, terus didinginin dulu, di freezer terus selama 1 malam, terus besoknya lagi baru kita vakum. Jadi yang cair itu setelah dibekukan selama 1 malam, wah lama juga ya? Iya. Semalam juga. Setelah itu di packing di sini? Iya, vakum. Oke, langsung divakum ya. Oke, selanjutnya setelah di packing nanti itu jadi barang ya Mbak ya, jadi keju, Ya, betul? Udah ready gitu. Ready. Buat dijual. Ready buat dijual. Boleh kita lihat keju-kejunya Mbak? Boleh. Boleh, ayo cus. Silakan, tunggu kita frame dulu. Iya, di sini ruang penyimpanannya ya? Iya, ruang penyimpanan keju dan yogurt. Ruang penyimpanan keju dan yogurt. Kita lihat keju. Freezer keju. Tada. Wih. Ini yang udah siap divakum. Ini yang sudah siap divakum. Wow. Ini stick keju. 9 dari keju lasi. Oke. Ini kejunya. Semuanya disimpan di sini ya, Mbak ya? Ini juga ya? Oh, ini kejunya juga. Oh, gede guys. Bisa jadi tidur di sini adem. Oke, next. Keju yang siap di stretching tadi ya. Yang di sini? Ya, di sini ada keju yang selesai kita stretching, jadi kita bentuk dalam kotak putih nih. Oh, setelah selesai di stretching nanti bentuknya itu dalam kotak putih seperti ini, guys. Setelah dimasukkan ke dalam kotak, kita masukkan ke dalam showcase selama 24 jam. Jadi ini yang belum beku ya? Yang belum beku, yang baru siap diproduksi tadi pagi. Oh, ini yang baru siap diproduksi tadi pagi, jadi belum beku, guys. Nanti kalau sudah beku, wih, bisa jadi kue keju. Oke, so sorry banget guys karena saya sendiri ya, karena megang video juga, megang kamera juga, ngevideoin juga. Jadi ini juga ada Ola, ada juga Suci. Ada Suci juga. Ya, nanti silakan yang mau datang ke sini, yang mau berkunjung silakan nanti datang sendiri. Ya, tempat lokasinya boleh dijelaskan lagi Suci, Ola? Lokasinya yaitu di Koto Marapa, Desa Lasituwo, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, dan Provinsi Sumatera Barat. Oke, yang mau datang ke sini langsung saja. Nanti saya taruh alamatnya atau linknya juga, IG-nya juga di link di description. Silahkan nanti select
Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe jika suka dengan video-video seperti ini. Oke, sekarang kita lagi ketemu sama ownernya langsung ya Pak ya. Boleh kenalan dulu Bapak, siapa namanya Pak? Suhatril. Bapak Suhatril ya, Bapak Suhatril. Nah, jadi Bapak Suhatril gimana inspirasinya atau kepikiran gimana itu cara kok sampai bisa jadi tempat perah sapi sekaligus tempat perah keju begini Pak? Boleh dijelaskan dulu Pak, boleh? Ya. Jadi tahun 2016 saya pulang kampung. Ya. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan asing, kantor di Jakarta, wilayah kerja di Kalimantan dan Sumatera. Oke. 2016 bulan Desember saya pulang mendirikan peternakan sapi perah. Jadi semangatnya ingin membangun nagari. Oh, ingin membangun nagari untuk di sini ya Pak ya? Oke. Ini kan nagari Lasi ini kan sudah bisa dibilang ujung nagari. Oke. Tidak tersentuh, jadi saya merasa terpanggil untuk sebagai anak nagari untuk mencoba sedikit berkontribusi. Bagaimana bisa memberikan sedikit kontribusi dalam membangun nagari, memperkenalkan nagari, memperbaiki ekonomi nagari, sedikit menggerakkan potensi ekonomi di Nagari Lasi. Oh, menggerakkan ekonomi Nagari Lasi. Jadi dari Jakarta langsung berpikiran untuk mengembangkan daerah, ya. Langsung membangun peternakan sapi perah gitu ya Mbak. Oke. Terus kepikiran untuk itu tahun berapa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Desember 2016. Oh, Desember 2016. Oke, berarti baru dibangun ya Pak ya? Oke, baru dibangun. Sudah mulai operasi. Oh, mulai operasinya ya. Berarti bangunnya udah lama ya Pak? Sebelumnya sudah dibangun. Oh, sebelumnya sudah dibangun tapi mulai operasinya 2016. Oke. Kepikiran untuk bikin dari sapi ini langsung jadi keju atau gimana, atau rencananya mau bikin perkebunan peternakan sapi dulu ya. Atau langsung rencananya langsung jadi keju atau gimana itu Pak? Ya, jadi awalnya kita target sebenarnya hanya peternakan sapi perah. Oh, hanya peternakan sapi perah aja dulu. Sapi perah kita menjual susu segar ke masyarakat. Ya. Mungkin pasar utama mungkin Bukit Tinggi, Padang dan Pekanbaru. Kan tetapi setelah berjalannya waktu ternyata masyarakat kita tidak banyak minum susu. Oh. Jadi budaya minum susu masyarakat Sumatera Barat khususnya itu sangat rendah. Artinya produksi kita banyak yang berpotensi. Waktu itu memang produksi masih sedikit. Memang kita sudah melihat kalau misalnya tidak disiapkan pengolahan pasca panen dari susu ini, kita yakin produk susu kita mungkin akan terbuang. Oh, oke. Jadi mulai produksi sedikit itu kita mulai menyiapkan kira-kira apa yang cocok sebagai backup pemasaran susu. Jadi susu ini umurnya singkat. 2-3 hari sudah rusak, sudah tidak bisa dijual. Kemudian untuk disimpan pun susah karena butuh tempat yang luas. Nah, kemudian untuk didistribusikan susah karena seringkali berbentuknya cairan. Nah, dari 3 parameter tersebut kita mulai memikirkan kira-kira apa yang cocok untuk diolah. Nah, setelah berjalan waktu kita putuskan untuk diolah menjadi keju mozzarella. Oh, jadi keju mozzarella. Kenapa mozzarella? Karena satu, umurnya panjang. Oh, jadi keju ini banyak jenisnya ya Pak ya? Keju ini banyak jenisnya. Oke, salah satunya itu yang diproduksi di sini adalah keju mozzarella. Oke, keju mozzarella. Saat ini yang pertama umurnya panjang, yang kedua untuk disimpan lebih mudah karena sudah volume keju ini 10% dari volume susu. Oke. Nah, jadi kalau 100 liter kita buatkan ke keju, hasilnya lebih kurang 10 atau 11 kilo. 10 sampai 11 kilo. Artinya 10 sampai 11% lah. Artinya kalau kita harus menyimpan pun tidak butuh tempat yang besar. Jadi kemudian untuk pengiriman, kalau susu itu cair, sementara keju padat. Jadi lebih mudah untuk dikirim apakah ke Pekanbaru, ke Jambi. Sekali kita juga mengirim ke Jawa, lebih efektif dalam pengiriman. Nah, kemudian saat 2016 itu mozzarella cukup booming. Penggunaan sangat banyak di masyarakat, jadi kita putuskan untuk membuat keju mozzarella.
Terus yang di sini ada yang unik guys, ada yang unik. Saya mau tanya juga sama Bapak, kenapa di tempat sapi perah juga ada tempat taman bermain seperti ini? Nah itu pemikiran konsepnya itu gimana itu? Iya, ya. Boleh dijawab itu Pak. Jadi kita mengembangkan konsep peternakan ini menjadi peternakan wisata. Wisata. Nah, jadi edukasi dan pariwisata. Oke. Sebelum corona, hampir tiap hari ada rombongan PAUD, TK yang datang ke sini. Sebelum corona. Oh, rombongan anak-anak sekolah, gitu ya. Mau belajar gitu ya, Pak? Belajar, melihat sapi perah, melihat proses pemerahan, melihat proses pembuatan keju, belajar di alam lah, kira-kira seperti itu. Cuma setelah corona, sekolah libur, kunjungan berkurang, kita melihat kita butuh menyediakan kita masih butuh memasarkan produk. Artinya ini improvisasi improvisasi dalam pemasaran sebenarnya. Karena rombongan sekolah tidak ada di sini, kita undang keluarga ke sini. Jadi supaya keluarga ke sini tentu yang perlu kita siapkan tempat duduknya. Tempat duduk untuk ibu-ibunya, orang tuanya. Kemudian ada taman bermain sedikit untuk anak-anaknya. Aduh, maaf ya Pak ya. Kemudian parkiran kita benahi. Parkiran, tempat bermain, juga tempat duduk juga ada ya Pak ya. Kemudian produk sebelumnya kita tidak pernah yang disediakan di sini hanya susu segar. Dan kita coba perbanyak sediakan stik mozzarella yang bisa dikonsumsi. Jadi pengunjung tidak hanya minum susu di sini, juga kita sediakan makanan. Jadi tidak bosan, tidak lapar semua. Jadi selain pengunjung bisa datang untuk melihat proses sapi perah, gitu kan, melihat sapinya tadi juga udah dijelaskan oleh Suci tadi ya jenis sapinya. Nah juga melihat sapinya gimana, jadi mereka juga bisa bermain di sini, juga bisa belanja keju juga ya Pak ya. Bisa belanja keju. So guys, itulah tadi sedikit bincang-bincang ya Pak ya dengan Bapak Suhatril ya, Bapak Suhatril. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini, silakan datang aja. Nanti alamatnya kita tulis di link di bawah deskripsi, nanti saya tulis di bawahnya. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, silakan like, comment, dan subscribe. So, sampai berjumpa di lain waktu. Saya bye-bye dulu Pak. Bilang bye-bye Mbak Men. Bye-bye Mbak Men. Should fuck her in the Benz.